Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyiduna Al-Walid Abuya Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sudah wafat, Allah lapangkan kuburnya, Allah anugerahkan syafaat berkat amal soleh dari anak-anaknya insyaallah, amin. Begitu juga kepada yang terhormat para habaib al-muhtaramin, akhin al-kiram al-habib Muhammad bin Muhdar al-Hamid, jazakumullah ahlan wa sahlan bihudurikum. Wa kadzalika al-habib Hasan bin Abdurrahman al-Kaf, wa kadzalika al-habib Hasan bin Ahmad bin Syahab, akhin al-kiram al-habib Habib Salim bin Abdurrahman al-Kaf, kedalika akhin al-kiram Sihri Habib Hasan bin Ahmad bin Syahab, dan juga akhin al-kabir Habib Saleh bin Ahmad bin Al-Hamid, dan juga As-Sayyid Ahmad bin Rais Al-Hamid, dan segenap para asatid, para habaib yang mungkin saya tidak sebutkan, wa asatidah hadirin wal hadirat, yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan hidayah kepada kita. Ketahuilah, innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Sesungguhnya Allah berhak mengambil hidayah yang Dia kehendaki dan berhak memberi hidayah yang Dia kehendaki, begitu juga menyesatkan bagi yang Dia kehendaki. Jadi jangan Anda heran kalau ada seorang alim tiba-tiba sesat. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, mantan maksiat tiba-tiba taat. Itu pun sebaliknya. Ya. Karena ketahuilah, itulah ketentuan Allah. Sangat sulit untuk ditebak karena Allah punya hak secara mutlak. Kita yang taat jangan merasa aman bahwa kita matinya pasti husnul khotimah, belum tentu. Begitu juga yang maksiat jangan kita remehkan, memvonis mereka bahwa mereka penghuni neraka, belum pasti. Kenyataan ya, musibah yang terjadi di Indonesia, ada satu pondok Al Zaitun yang membuat sensasi atau betul-betul hal yang di luar akal sehat. Begitu tidak wajarnya seorang pimpinan pondok pesantren melakukan hal-hal seperti itu. Namun kita Islam jangan merasa bahwa ini akhir dari perjuangan kita, tidak. Yakin saja ya bahwa kadang-kadang Allah mau menyempurnakan pahala umat Islam dengan diberi cobaan. Itu. Memang Allah turunkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pasti berpasangan ada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal akhir zaman juga pasti ada dan terus refresh. Ya, terus refresh. Jangan kita katakan musuh-musuh agama ini berakhir sampai Al Zaitun. Enggak, terus ada. Ya, kecuali kita pengharapan kita minta perlindungan kepada Allah agar kiranya Allah menjaga kita semua dari kesesatan, amin. Mudah-mudahan pemerintah mengambil sikap yang tegas
menindaki hal tersebut sebelum umat Islam turun tangan. Ya, ini bukan ancaman, tapi ini panggilan jihad. Dan itu wajib kalau sudah ulama mengumandangkan turun, maka wajiblah turun. Nah, jadi kita bukan mengancam, kita ini cinta hukum, taat hukum, kita percayakan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun kalau sampai ini diabaikan begitu saja, tidak ada jaminan umat Islam akan diam. Karena kenapa? Kalau pribadi kita yang dicaci, kita memaafkan, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan Habib ini gendut, hitam, berkeringat, cerewet, ya udah takdir. Tapi kalau sampai ada yang mencaci agama, nggak bisa. Sudah diriwayatkan wa ya'fu idza kana fi haqqi wa sababih. Nabi memaafkan kalau urusan pribadinya atau sebab karena dirinya. Tapi wa idza duyi haqqullahi, kalau sudah agama Allah yang dicaci, diganggu, lam yakun ahadun li ghadabih. Tidak ada yang lebih marah melebihi marahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai simbol negara dicaci, dihebohkan begitu besar. Tapi giliran agama dicaci, didiamkan begitu enak. Wallahi, kami umat Islam, kalau para pejabat korupsi, kami cuma bisa mengangkat tangan minta agar kiranya diakhiri dengan baik. Tapi kalau agama dibiarkan untuk diganggu, maka itu seolah-olah kita diundang untuk jihad. Ya, jadi jangan sampai pemerintah lengah membiarkan begitu saja. Dan kita insya Allah, saya lagi godok ini pertemuan ormas-ormas Islam di Makassar dan Sulawesi Selatan. Kami lagi rembuk beberapa rekan-rekan. Kami akan menghadap ke Polda Sulawesi Selatan. Kalau itu dianggap Bib, kenapa harus ke Polda? Ini kan peristiwanya di Jawa Barat. Minimal kita menampakkan bahwa kita tidak terima, ya, bahwa semua umat Islam tidak ada yang terima. Jadi tidak diam. Jadi prinsipnya begini. Ini dimenangkan atau tidak bukan cita-cita kami. Cita-cita kami cuma satu, syahid. Jadi artinya kami terlibat sehingga dinyatakan syahid oleh Allah. Syahid itu tidak harus mati loh ya. Jangan Anda katakan syahid itu harus mati. Ya, kalaupun belum sekarang matinya, tapi mati dalam membela agama Allah, insya Allah walaupun mati di atas kasur, dicatat mati syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita diam ketika agama dicaci sampai kapanpun, insya Allah. Ya, kami lagi menggodok ini. Beberapa bukti-bukti kami kumpul, pengacara kami sudah siapkan. Insya Allah kalau tiba masanya kami akan menghadap ke Polda bersilaturahmi agar kiranya Polda mewakili Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasi kami ke Mabes Polri. Insya Allah laporan secara resmi. Insya Allah ya. Walaupun ini saya sudah sampaikan sekedar bahwa umat Islam jangan diam kalau agamanya diganggu. Ya, kalau misalnya negara dikorupsi, ya saya tidak terlalu marah, udah lagu lama. Tapi kalau agama yang diganggu, kami tidak akan diam insyaallah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-hadirat, pada kesempatan kali ini sesuai janji saya akan membahas kurban. Namun lebih dulu saya menyampaikan kurban itu ya bukan ibadahnya orang kaya. Kurban itu bukan ibadahnya orang mampu, tapi kurban itu adalah ibadahnya orang yang mau. Kenapa saya mengatakan begitu? Banyak orang mampu tapi tidak digerakkan hatinya untuk berkurban. Betul? Dan tidak sedikit orang yang memang kadarnya kurang mampu tapi berhasil ditakdirkan oleh Allah karena kemauan yang sangat besar. Mungkin Anda ingat 2017 ada ibu-ibu di Jawa Tengah hidup sebatang kara, kerjaannya pemulung. Silakan buka di YouTube, masih ada. Ya, disimpan di YouTube itu beritanya, seorang pemulung hidup sebatang kara di Jawa Tengah, sudah tidak pantas dikatakan ibu-ibu karena sudah lansia, nenek-nenek. Nah, kumpul uangnya bertahun-tahun sampai cukup uangnya dia bawa ke masjid berkurban 10 juta satu ekor sapi.
Ya, ini nasihat buat kita. Ya, nasihat buat kita. Peristiwa yang kita lihat itu adalah nasihat. Jangan sampai kita memandang sekedar bentuk kekaguman, tapi itu semestinya bentuk motivasi agar kiranya kita mengambil hikmah. Kalau saja pemulung sebatang kara bisa, bagaimana dengan kita? Ya, karena kita ini jangan sampai hanya hobinya membuat alasan. Alasan itu bukan bukti amal. Karena perlu kita bedakan ya, antara niat sama menghayal itu beda. Beda itu. Kadang ada orang itu saya ketemu, Pak, sudah mikir kurban seumur hidup tak? Ya belum, Pibib, belum ditakdirkan Pak. Nah, takdir salahkan. Saya dari dulu niat. Oh, sudah mikir maceleng? Ya tidak. Nah, dengarkan baik-baik. Niat itu adalah keinginan disertai usaha. Tapi kalau keinginan tanpa usaha itu namanya menghayal. Ya, minta maaf ini. Jadi jangan sampai gitu. Sudah mak niat sekian puluh tahun, la haula wala quwata illa billah. Coba nabung 500 satu hari. 500 saja satu hari. Insya Allah 12 tahun kemudian berkurban. Habib, terlalu lama 12 tahun daripada menghayal 50 tahun. Lebih baik lama tapi pasti daripada lama tidak ada ketentuan. Harus nampakkan keinginan dulu. Bagaimana mungkin Allah menurunkan pertolongannya kalau tidak ada usaha? Ada penjual nasi kuning di jalan tentara pelajar itu menabung 5.000 satu hari. Tahu 5.000 satu hari ya? Saya kali-kalikan ya. 1 bulan 180. 1 tahun 1 bulan 150. 1 tahun 18 juta. 10 tahun 1 bulan 150, 1 tahun 1,8 juta. 10 tahun 18 juta. 20 tahun 36 juta. 40 tahun baru cukup 72 juta seandainya mau menyetor. Ya mungkin 30 tahun lah cukupnya. Belum piantrinya. Makassar antri 32 tahun. Ini ibu menabung 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Dia tampakkan niatnya sama Allah. Tampakkan dulu niatnya sama Allah. Nanti Allah kasih jalan keluar kalau Allah sudah takdirkan. Ya. Jangan terlalu banyak menghayal. Saya maaf ya, memulai pembangunan itu dulu 2 tukang. Ini dulu 2 tukang dulu. Habib, bisa jadi tempat lantai 2 tukang. Urusannya mi Allah, yang penting saya sudah tampakkan niat. Itu jangan banyak menghayal, lakukan semampu tak. Ya, lakukan semampu tak. Akhirnya apa yang dilakukan ini penjual nasi kuning? Datang pembelinya orang pasar Butung, dipegang, Bu, apa ini belek-belek? Oh, celenganku nak, mau kak naik haji. Berapa minta kumpul? Baru 8 juta. Oh, berapa tahun Miki? Lumayan Mina. Oh, kalau begitu Pale, insya Allah siap-siap Miki. 6 bulan dari sekarang, bulan haji nanti kusik berangkat ke Haji Furodah. Ya, berangkat itu penjual nasi kuning. Jadi uangku nak 8 juta ya, pakai mi belanja di sana. Jadi intinya gini loh, jangan selalu takdir yang disalahkan. Belum Pak natakdirkan Allah. Bukan belum natakdirkan, Anda belum niat. Kalau Anda niat, insya Allah jadi. Masa motor lunas, mobil lunas, rumah lunas, kurban tidak bisa lunas. Anda kalau lihat ada orang naik Supra atau Beat, berarti 1 ekor sapi naik gitu. Ya kan? Harganya tuh. Beat paling murah kan 17 juta, berarti 1 ekor. Kalau Anda lihat NMAX atau PCX, berarti 2 sapi bagus susu. Ya, minta maaf ini. Kalau Forza 5 ekor sapi bagus susung. Kalau Brio 13 ekor sapi bagus susung. Avanza 16 ekor sapi bagus susung. Fortuner 45 ekor sapi bagus susung. Berapa mi kupong itu? Alphard kita menghitung sendiri. Jadi jangan bilang tidak mampu. Ya. Ayo
kita hitung-hitung dah. Gini. Saya ini live lo ya. Kalau saya bohong, saya siap dikatakan pembohong. Saya pernah ceramah di Masjid Darut Tobah. Persis 2018. Kurang lebih. Sudah mak ceramah, duduk-duduk. Datang orang pamitan, suami istri. Sudah pamit, datang sahabat saya, Ustadz Firdaus Mali, pemiliknya masjid. Habib, kita yang pamit itu siapa? Enggak, itu dua pamit, pemulung, payabo-yabo. Oh, Masya Allah. Kenapa? Suami istri itu tidak pernah alfa berkurban sejak 2004. Jadi mulai 2004 sampai 2018 ganti yang ini. Tahun ini suaminya, tahun depan istrinya. Tahun depan suaminya, tahun depan istrinya, terus sampai 14 tahun tidak pernah alfa berkurban. Menabung mulai 2.500, naik 3.000, naik 3.500, 4.000, seterusnya dan seterusnya. Kalau sekarang kita mau hitung-hitung Pak, 2 juta, berarti satu hari ya 6.000 lah. Satu hari 6.000 berarti 1,8 juta. Ya, apa? Maaf, 180.000 per bulan. Kalau satu hari 6.000 kali 30, 180. Kalau satu tahun 2.190.000. Kenapa ku tahu ki? Ku hafal mimam nih. Ya, 2.190.000. Bisa begitu? Apa bisa di alasan tak tidak mau berkurban? Habib, tidak mampu ke 6.000, kurangi 3.000. Kalau 3.000, insya Allah 2 tahun kemudian masih bisa berkurban. Habib tidak bisa ke 3.000, 1.000 mau. Habib tidak bisa ke 1.000, perlu di ruqyah itu. Ini menikah anak kiri galam paku jambatan. 1.000 satu hari, insya Allah kalau terjadi kenaikan sapi paling lama 7 tahun berkurban. Habib lama sekali 7 tahun daripada tidak sama sekali. Itu loh. Namanya kan ibadah gitu. Sedikit-sedikit tambah banyak. Gadaman ala gadamin, selangkah demi selangkah. Insya Allah, Allah yang mudahkan. Nanti ada rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Sudah janjinya Allah Subhanahu. Kasihan. Kalau agama diurus ini bukan tidak masuk akal, akal tak tidak masuk. Ku sampaikan gini, wallahi saya bersumpah, saya sudah banyak pengalaman Pak urus agama. Kalau mau hitung-hitungan uang, kasih. Biaya pondok saja 1 bulan itu minus terus. Minus terus itu biaya pondok. Tapi kenapa bisa membangun? Kalau agama nu jalani, jangan pakai otak, pakai iman. Nggak nyambung itu otak, bukan tidak masuk akal, akal tak tidak masuk. Harus keyakinan betul. Ini masalah agama, ini kurban ini. Ya. Dan Allah tidak minta anak tak. Bagaimana kalau anak tak nak minta? Allah cuma minta sebagian harta tak untuk berkurban. Masya Allah. Ya, nih. Dan ingat, belum pernah Pak lihat orang kurban bangkrut. Ada enggak kira-kira cerita? Diceritakan orang berkurban mengalami kebangkrutan, atau ada perusahaan mengalami kebangkrutan gara-gara berkurban. Belum pernah Pak dengar. Enggak ada, Pak. Sudah janjinya Nabi. 15 abad yang lalu Nabi pernah bersumpah. Wallahi, bayangkan loh, tanpa sumpah saja omongannya Nabi pasti benar. Ini sumpah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah menyampaikan nasihat dengan hawa nafsu kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, mana kasamalun min sadaqah. Tidak ada harta yang kurang gara-gara? Tidak ada. Wallahi tidak ada. Subhanallah. Diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada, saya cerita saja ini, tidak apa-apa, fakta. Tahun 2012, saya tidak bisa sebut nama ya. 2012 itu Pak, Ibu, maaf, saya belum punya motor. Saya pergi ceramah itu, surban masih taruh di kantong plastik.
Biasa kalau motor terpakai, saya kasih masuk itu surban di kantong plastik, pergi ceramah. Sampai mak turun, kebuka itu surban, pakai. Begitu dulu. Saya tidak ada motor, nanti saya punya motor itu 2014. Ya, tapi saya tidak merasa susah. Karena definisi miskin itu orang yang merasa susah. Biar orang kaya kalau masih belum mensyukuri hartanya, miskin itu. Ada orang punya 9 kapal tanker, mengharap 15, masih miskin. Ada orang uangnya tidak terlalu banyak, mau dikatakan sedikit juga boleh, tapi merasa nikmat, dia tidak merasa susah. Nah, syukuri, kaya itu. Ya. Jadi perhatikan, datang orang tahun 2012, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Habib tidak tidur jiki, bilang tidak karena kebukakan miki pintu. Nah, kusuruh masuk. Kenapa kindi? Habib, tabe, muka jual ki motorku Karisma. Masih ingat motor Karisma? Nah, ya di atas kakaknya Supra. Nah, muka jual ki motorku Karisma Habib. Jadi saya jawab, minta maaf kak dek, tidak ada uangku bisa beli. Kukira mau jual sama saya. Apa na jawab kang Habib, jangan salah paham. Bukan muka jual sama kita. Mau jak minta pendapat. Oh alhamdulillah, kalau pendapat ku kasih kode, kalau uang tidak ada. Kenapa mau kak jual ki motor Karismaku, mau kak kurbankan bapakku, mamaku sama saya. Ini nyata loh ini. Jadi bilang adek, Islam itu mengajarkan matahari, kamu menyinari jangan sampai kau terbakar. Kau ibadah jangan sampai kau kesusahan, karena ini perintah, tidak boleh dipaksakan. Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika diperintahkan satu perintah, laksanakan semampu kita. Ya jangan dipaksakan. Kalau tidak mampu, tunggu mampunya. Makanya menabung, itu bentuk ketidakmampuan supaya nanti menjadi mampu. Oh Ustaz, tidak jin, tidak apa-apa jika jual Ustaz. Kalau kita bilang, tidak ada masalah, tidak mungkin kularang dek, karena itu motor tak. Tapi apa hukumnya Ustaz? Halal dek, karena bukan motor orang dijual. Kalau motor orang dijual haram. Cuma Ustaz, tidak apa-apa jika jual. Tidak apa-apa dek, karena motor tak. Ragu. Maksudnya kenapa dek? Enggak, mau minta. Oke, bismillah, lakukan kami. Nah, lakukan. Nah, kutanya tempat kerjamu bagaimana? Dekat Ustaz, PT-PT ya sudah. Persis 2016, 4 tahun setelahnya, datang ke rumah bawa kue. Datuk kue apa itu waktu saya lupa, saya takut berbohong. Ringkas cerita, Habib ini hadiah dari saya, alhamdulillah. Bib, bisa kak minta tolong barakati mobilku. Mana mobil tak? Di luar ku parkir. Daihatsu Xenia, diangkat mak jadi manajer. Kalau tidak keluar ke 4 tahun dari kerjaku, itu mobil saya punya. Oh bagus mi dek. Saya tidak pernah mengatakan Pak, mari kita rame-rame jual motor tak. Enggak. Tidak pernah saya mengatakan seperti itu. Saya cuma mengatakan jangki ragu, tidak ada orang bangkrut gara-gara berkurban. Karena Nabi tidak pernah berbohong. Kadang-kadang kita ini butuh ditambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di samping itu, walaupun misalnya mampu ki, ini minta maafin ya, mampu ki banyak uang tak, bisa ki berkurban kapan saja, tidak ada salahnya tetap ki maceleng. Nah, perhatikan, tidak ada salahnya tetap maceleng. Kenapa? 2 alasannya. Begini, saya amalkan ini ya. Maceleng itu ku amalkan untuk berkurban. Biar banyak uang tak, misalnya biar ada uang, jangan, tetap ki maceleng. Kenapa? Ini alasannya. Perhatikan. Ini ulama yang mengajarkan ini. Ya, ulama, saya tidak usah sebut nama ini. Maaf karena enggak kode etik ya, sebenarnya ini menyangkut hal-hal yang memang kadang-kadang sulit untuk dipertimbangkan. Ini maceleng alasannya 2 hal. 1, kalau nanti meninggal sebelum kurban, anggaplah ini misalnya maceleng ini, meninggal sebelum kurban, tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Sudah ada niatul mukmin khairum min amalih. Kadang niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amal
amalnya walaupun dia tidak melakukan, tetap dicatat pahala sempurna berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tadi maceling. Ya, ini. Yang kedua, kalau seandainya saya bawa uang ke masjid, misal saya bawa uang ke masjid 2 juta, maka saya dapat pahala pada hari itu saja, pada saat saya menyetor uang. Tapi kalau maceling, tiap hari Kak dapat pahala sedekah kurban, sedekah kurban, sedekah kurban. Istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Karomahnya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, maceling. Ini hari dapat pahala maceling, besok pahala maceling, besok pahala maceling, terus. Jadi kalau sudah memiliki keluar 1 juta yaitu tetap ini hari dan besok juga maceling. Jangan tunggu sudah lebaran. Sudah dapat lagi lebaran maceling deh karena sudah mak menyetor. Jangan, hari itu tetap maceling. Supaya istiqomahnya tidak putus. Ya, ini istiqomahnya. Habib, kalau maceling 500, wallahi berapa saja, yakin saja. Ingat gini, amal yang diridhoi oleh Allah itu bukan banyak, tapi ikhlas. Kalau tidak mampu 1000, tidak apa-apa dibawanya. Yakin kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Tapi kalau maceling harus komitmen. Sudah pas harga mati. Jangan sampai maceling lewat penjual basang, ambil lagi. Maceling habis pulsa beli pulsa. Maceling lewat penjual bakso. Akhirnya Idul Adha ayam bangkok mami bisa beli. Nah, jadi jangan. Itu pun kalau bukan ayam lalapan. Nah, jadi usahakan betul-betul pendirian. Sekarang kita bahas rangkuman dari Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Pasuruan ya. Ini ada rangkuman. Yang pertama, kurban itu adalah ibadah yang dilaksanakan di hari Idul Adha plus ayamit tasyrik ya. Namun ulama mengatakan usahakan jangan berkurban di tanggal 14 Zulhijjah. 13 Zulhijjah. Usahakan cukup 3 hari saja, yaitu 10, 11, 12. Kenapa? Ada sebagian ulama mengatakan tidak sah kalau berkurban di hari tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ini untuk menghindari khilaf. Jadi usahakan kurbannya itu hari Idul Adha. Ini bolehnya nih, normalnya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Ahad sebelum azan maghrib. Ahad sebelum azan maghrib. Nah, perhatikan. Tapi sebagian ulama mengatakan usahakan sebelum Ahad, karena ada yang mengatakan 13 Zulhijjah sudah tidak boleh berkurban. Ada sebagian, di antaranya Imam Abu Hanifah. Nah, selanjutnya Habib, bagaimana kalau terjadi 2 lebaran seperti ini? Yang mana jadi patokan? Nah, ya tentunya itu istafti golbak, buka hati nurani masing-masing. Ya, kalau saya pribadi saya tetap ikut pemerintah karena biru yatil hilal gitu ya. Nah, Habib, saya mau ikut Mekah, ya urusan Anda. Sekedar informasi, bukan patokan itu Mekah. Mekah itu bukan agama, daerah. Mekah itu arah sholat, bukan agama. Jangan sampai kita ini apa katanya Mekah itu yang jadi, tidak boleh. Kita harus berpegang teguh kepada 2, Al-Quran dan hadis. Taraktukum fikum amren, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, idza tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa itrati ahlul baiti, atau kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi kalau seandainya pemerintah mengatakan ini, ya bukan masalah pemerintahnya, cara pemerintah yang diamanahkan oleh Nabi biru yatil hilal gitu, bukan hisab.
Habib, kalau di sana wukuf nih Bib, ya nggak usah panik, biasa kok terjadi. Ya pernah saya bacakan hadis kan, daerah Persia masih puasa, daerahnya Mekah sudah lebah. Pernah saya bacakan hadisnya itu dulu. Ya, berbeda ufuk, ya. Jadi jangan sampai main urat-uratan udah. Yang mau lebaran hari Kamis, alhamdulillah berarti ikut pemerintah. Yang mau Rabu, silahkan. Nah, tapi potong sapinya usahakan, wahai saudaraku yang lebaran Rabu, ditunda dulu supaya Kamis aja, jadi nampak persatuan umat Islam gitu. Jadi yang lebaran Rabu jangan potong sapi hari Rabu. Lebih parah lagi kalau lebaran Kamis potong sapi hari Rabu, koslet itu. Ya. Ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau potong kurban sebelum Lebaran? Ini. Man dabaha qablas salah fa innaha yadbaha li nafsih wa man dabaha ba'das salah wal khutbatin faqad atamma nusukahu wa asobas sunnatah. Ya. Ini hadis disampaikan, barang siapa yang berkurban sebelum sholat alias sebelum lebaran, berarti dia melakukan kurban untuk dirinya sendiri, bukan disebut kurban. Berarti sedekah biasa kalau mau sedekah. Wa man dabah, dan siapa yang kurban setelah sholat Idul Adha dan setelah khutbah, harus setelah khutbah juga, maka telah sempurnalah ibadahnya dan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya dapatkan dari hadis sahih ya. Jadi saya tidak berani nukil kalau bukan berdasarkan hadis sahih. Kurban sepakat ulama sifatnya sunnah. Namun nanti dijabarkan, kadang kurban itu bisa menjadi wajib nanti. Kurban ini perintahnya lewat Al-Quran, sehingga ada sebagian ulama mengatakan kurban wajib walaupun sekali seumur hidup. Walaupun sekali seumur hidup. Dalil Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, solatlah karena Tuhanmu, yaitu solat Idul Adha, wanhar, dan dirikan kurban. Ini juga dalil kalau solat Idul Adha itu lebih besar pahalanya daripada solat Idul Fitri. Dalam kitab itu, dalam salah satu kitab dikatakan kullu awamirillah allati tujadu dalilu minal ayah aula minal hadis. Semua perintah Allah yang bersumber dari Al-Quran itu lebih utama daripada bersumber lewat hadis. Idul Fitri perintahnya lewat mana? Hadis. Idul Adha, makanya Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri. Perbedaan kedua, kalau Idul Fitri disunnahkan makan dulu baru berangkat tapi kalau Idul Adha jangan makan alias imsak sampai pulang sholat. Ya, man amsaka anit ta'am hatta rujui anis shalah fa alaihi ajrun la ya'rifu illallah. Barang siapa yang menahan diri dari makan, ya, dia menahan diri dari makan sampai pulang dari sholat, maka kemudian dia makan, maka dia akan mendapatkan pahala. Tidak ada yang tahu jumlah pahala kecuali Allah. Besar pahalanya. Ada hadis tentang kurban itu memang sunnah ya. Dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahin akranin dabahuma biyadih wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahima. Jadi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban ya dengan domba putih yang memiliki tanduk ya, akranin, tanduknya dua, ada tanduknya. Jadi betul-betul kurbannya itu berumur.
Nanti dijelaskan tentang umur kurban. Lalu Nabi dengan tangannya sendiri, bukan nyuruh orang, dengan tangannya sendiri. Sebelum Nabi berkurban, Nabi mengucapkan Bismillah. Lalu wakabbarah dan Allahu Akbar. Tapi bismillahnya itu Bismillahi Allahu Akbar, ya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, karena mayalik bi ismi Ar-Rahman Ar-Rahim inda dabah. Tidak pantas menyebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim ketika memotong, ya. Maha Pengasih, Maha Penyayang digunakan untuk pertumpahan darah, enggak. Lalu Nabi itu wa wada'a rijlahu ala sifahima. Nabi meletakkan, ya, kakinya di samping leher domba. Jadi betul-betul jepi, ya, supaya enak motongnya. Lalu Nabi pegang itu, telapak tangannya dia pegang itu lehernya domba ini. Dia lemah-lembut gini. Baru dia potong. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Fa'ahsin dabhatak. Perbaiki cara potongmu, jangan seenaknya, karena itu wajib dihargai. Tujuannya kurban apa tadi? Menyenangkan orang-orang fakir yang dulunya tidak makan enak menjadi makan enak. Jadi kurban ini pesta pahala atau pesta daging? Mudah-mudahan ingat, ya. Takutnya nih hari bilang pesta pahala, pulang lupa. Jangan sampai misalnya kurban satu keluarga 7 orang dapat 3 kilo, 7 kali 3 21. Nah, kasih masuk kulkasnya tidak bisa tertutup, na isolasi. Banyak itu orang isolasi kulkasnya, na cipik kulkasnya. Naudzubillah min dalik, atau titip sama tetangga. Kalau saya titip kurban itu karena dagingnya anak pondok. Kalau punyanya anak pondok belum tentu langsung dimasak, jadi terpaksa nitip. Nah, tulis di pintu na itu, Senin gore-gore, Selasa sate, Rabu coto, Kamis palu basah, Jumat rawon, Sabtu rumah sakit, Minggu kuburan, Senin tahlilan. Balaladu itu. Nanti daging minasalakan ada gara-gara kurban. Bukan gara-gara kurban, gara-gara balalanu. Aktsar thawaba minal udhiyah liman akala qalilan. Paling besar pahalanya kurban yang makan paling sedikit. Ingat itu. Paling besar pahalanya kurban yang makan paling sedikit, bukan paling cokmo. Ada juga pernah WhatsApp saya, Habib, bagaimana hukum memakan daging kurban yang mana kurban tahun lalu? Jadi sebelum kubaca bertasbih dulu, subhanallah. Bisa na daging tahun lalu masih nasimpang. Nah, hukum kurban ada 3. 1, sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu bagi keluarga. Kalau misalnya bapaknya sudah kurban, maka istri anak-anaknya sudah tidak kena lagi hukum makruh. Paham, ya? Meninggalkan sunnah apa hukumnya? Jadi kalau kepala keluarga kurban, maka yang lainnya ini sudah gugur kesunahannya. Maksudnya bukan gugur kesunahan, artinya gini, kalau dia tidak kurban tidak kena makruh, seolah-olah sudah kafil, ya, menanggung semuanya, mencukupi semuanya, ya, mencukupi semuanya. Tidak dianggap meninggalkan sunnah. Misalnya suaminya berkurban, istrinya tidak, ya tidak masalah, istrinya tidak dianggap meninggalkan sunnah. Kenapa? Perwakilan satu orang sudah cukup bagi tapi keluarga siapa dulu? Yaitu istri dan anak-anak. Saudara tidak kena. Karena kenapa? Liman wajaba alaihi nafkah, kepada keluarga yang wajib dinafkahi, yaitu istri dan anak. Ya, kalau kakak berkurban, adik belum berkurban, ya tetap makruh kalau mampu. Kalau mampu, kalau tidak mampu tidak ada pembahasan. Nah, boleh dalam pendapat yang kuat
Tasyrikut thawab, berserikat dalam pahala. Berserikat dalam pahala. Bagaimana berserikat dalam pahala? Bapaknya kurban, dia niatkan, ya Allah pahalanya ini untuk istri dan anak-anakku. Karena memiliki keterbatasan kemampuan. Tapi kalau mampu, paling afdol kurban satu keluarga. Al ajru biqadri ta'ab, pahala itu tergantung capeknya seseorang atau tergantung pengorbanan seseorang. Makin banyak uang keluar, makin besar pahalanya. Yang kedua, sunnain muakkad, artinya untuk melakukan kurban siapapun disunnahkan secara muakkad. Tahu muakkad? Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ingat ya, semua yang dihukumi sunnah muakkad berarti hukumnya wajib bagi kalau umat sunnah muakkad berarti Nabi wajib. Subhanallah. Ya, Nabi wajib. Padahal maaf ya, Nabi itu kan kadang tidak makan 3 hari berturut-turut, tapi kok bisa berkurban? Ya, salah satu upaya kita tidak salah minta kekuatan, kemampuan sama Allah untuk melakukan ibadah. Ada itu, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan saya yang baik, benar itu benar, dan berikan kemampuan atau kekuatan untuk melakukan. Jadi minta kemampuan untuk melakukan ibadah itu disertai dengan doa. Jangan kita pasrah, belum pernah takdirkan Allah. Berdoa, ya Allah, takdirkan ya Allah, kasih kemampuan. Gitu. Sekalipun melakukan haji tetap disunahkan berkurban. Lalu syaratnya harus Islam, sehingga tidak sah kurban orang non muslim. Ada orang non muslim mau kurban, seperti di mana? Sekedar informasi, tahu enggak siapa? Di Balikpapan, depan Masjid Manuntung, tiap tahun kurban sapi. Cina non muslim, tiap tahun kurban sapi. Ya, bagaimana? Tidak sah kurbannya, tapi bagaimana dagingnya? Halal dimakan, asalkan yang potong umat Islam. Asal yang potong umat Islam. Dan mukallaf. Mukallaf ini balik dan berakal, berarti orang gila, tidak kena makruh kalau tidak kurban. Ada orang gila kaya, tidak kena makruh. Anak-anak tetap dilihat dulu, kalau belum balik berarti belum sunnah. Nanti balik baru lah. Kalau bapaknya misalnya menggunakan harta anaknya, misalnya anaknya ini punya harta, punya warisan, lalu bapaknya bukan bapaknya, saudaranya kurbankan adiknya dengan uang adiknya, bagaimana? Maka hukumnya tidak dibenarkan karena ingat baik-baik, anak tersebut belum sah tasarrufnya. Kecuali uangnya kakaknya, baru niatkan kambing itu untuk adiknya, baru boleh. Tapi kalau uang adiknya, anak yang belum balik seperti Muhammad itu, kalau Anda pakai uangnya untuk membelanjakan tanpa seizin walinya, tidak sah, karena Muhammad belum sah tasarrufnya. Makanya itu kita itu kalau nak kasih ke anak kecil uang, misalnya ada anak kecil kasih ke uang, pernah saya ingat itu, ada dulu pernah orang datang ke sini bawa sumbangan, pas dibangun ini ada anak kecil bawa celengan isi uang, bilang, Kak belum pokok balik nak, panggil ke mamakmu, kalau mamakmu ikhlas saya terima, kalau tidak enggak boleh ya, karena anak kecil belum sah tasarrufnya, transaksinya. Nah, kurban juga bisa wajib. Sedikit saya tambah. Kurban bisa wajib. Bagaimana caranya? Kalau dinazarkan. Saya contoh mengatakan, tahu nazar ya? Nazar itu bahasa Indonesianya ya nazar. Ya. Bahasa Inggris Timur matinja.
Kenapa Inggris Timur? Kalau leki di peta ada Inggris agak timur sedikit, kena Sulawesi Selatan. Nah, jadi perhatikan bahasanya matinja. Nah, boleh. Nah, bagaimana? Contoh, saya kasih contoh. Kalau besok naiki arisanku, ada arisanku besok 10 juta. Bilang nggak sama Ustaz Salim. Ustaz Salim, saksikan. Kalau besok arisanku naik yang 10 juta itu, saya bernazar berkurban. Nah, ternyata pas digocang naik. Kenapa bisa naik? Saya mami belum naik. Artinya penghabisan ceritanya nih, supaya logis ya. Nah, bagaimana? Ketika saya berkurban wajib, gitu, wajib ya, bukan sunnah, wajib. Atau misalnya takyin, ada hewan kupegang, ada hewan kurban kupegang. Apa itu? Kambing. Baru saya katakan begini, Ustaz Salim, ini hewan kurban, ini kambing hewan kurbanku. Maka seketika menjadi wajib. Kenapa? Sudah pengakuan, itu berarti sudah menyatakan ikrar. Jadi Ustaz Salim, lihat ini hewan kurban, ini hewan kurban, kurbanku, selesai. Wajib itu. Tapi ada ulama mengatakan, Sayyid Umar Al-Bisri mengatakan harus ada keterangan kurbanku. Tapi kalau sekedar mengatakan ke Ustaz Salim, ini Ustadz kambing, ini adalah hewan kurban, berarti belum wajib. Sayyid Umar Al-Bisri mengatakan wajib ada kalimat ku. Ini kambing hewan kurbanku. Ah, berarti wajib. Ya, wajib. Wallahu a'lam. Kita bagi dua ya materinya, nanti insya Allah kita bahas yang mana yang bisa dijadikan kurban, nanti dibahas pekan depan. Umurnya umur berapa, berapa kali piulan tahun, unta berapa, sapi berapa. Sapi 7 orang, apakah ada dalilnya itu sapi 7 orang atau sekedar pendapat ulama, nanti dibahas pekan depan. Ternyata ada dalilnya ya, hadis Nabi SAW yang mengatakan memang sapi untuk 7 orang. Dan ini maaf riwayat Muslim. Masya Allah. Nanti kita bahas selanjutnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Oh ya, sebelum bertanya kaifa ra'yukum, bertanya dulu baru ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, dibatasi ya. Silakan saudaraku, kopiah kuning. Hut suara. Ambil gambarnya Muhaimin yang bertanya. Ambil gambarnya yang bertanya. Ada 6 mic, baru masa tidak nyala itu? Cek. Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya Habib, yang pertama kalau berkaitan dengan niat, bagaimana kalau seandainya ada orang yang sudah berniat tahun ini tapi namun bertepatan dengan anaknya mau masuk pesantren, sehingga menjadikan alasan bahwa tahun ini saya tidak berkurban disebabkan karena untuk untuk melengkapi perlengkapan anak-anaknya yang mau pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin agak melenceng sedikit Habib, masalah kurban juga. Bagaimana kalau seandainya ada satu kampung itu tidak terlalu suka sapi, sukanya kuda? Bagaimana hukumnya ini, dan bagaimana dengan hukum berkurban kalau binatang buruan Habib? Ini, terima kasih. Jadi begini saudaraku, ada pertanyaan pertama, saya mau berkurban niat, tapi tiba-tiba ada kebutuhan yang lebih penting, ya kan? Maka apakah saya boleh tidak berkurban? Jawabannya dilihat niat sama nazar beda. Niat itu keinginan, nazar janji. Kalau Anda tidak janji, tidak nazar, ya tidak wajib. Tapi kalau Anda nazar,
ya sudah, maka hukumnya Anda wajib berkurban. Kalau tidak mampu tahun itu, ya wajibnya tahun depan. Ya, begitu. Misal, saya sudah bernadar kurban tahun ini. Tiba-tiba ada kebutuhan wajib. Ya saya harus penuhi kebutuhan wajib. Masalah nazar saya, Allah Maha mengetahui. Saya tidak menunda nadar karena beli HP, tapi kepentingan mendesak itu. Iroda dan haja itu beda. Kalau memenuhi keinginan tidak boleh. Kalau memenuhi kebutuhan boleh gitu. Ya, beda itu antara iroda sama haja. Adapun yang kedua, ada daerah tidak sah, tidak mau kalau tidak apa namanya ini sapi. Maka bagaimana? Minta maaf, tidak sah. Karena Nabi sudah menyatakan kurban yang sah itu dalam tafsirnya dikatakan cuma 3. Karena ada di situ an'am, hewan ternak, yang dimaksud adalah sapi, onta, dan kambing. Ada dalilnya Ustaz Salim? Mana itu? Halaman 4. Ada dalilnya? Hah? Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidum falahu aslimu wa basyiril muhbitin, ya, mukhbitin. Jadi di sini dan kami astagfirullahaladzim. Dan kami syariatkan kepada kalian untuk menyembelih hewan kurban agar menyebut nama Allah atas apa yang Allah karuniakan kepada kalian dari hewan ternak. Di sini memang tidak disebut ya jenisnya, tapi di dalam kalimat an'am di situ adalah unta, sapi dan kambing. Karena tidak ada sekalipun riwayat Nabi pernah kurban kuda. Di situ dijadikan hujjah bahwa yang sah apa yang dilakukan Nabi, termasuk di dalam kitab Najmul Wahaj, ya, kitab Najmul Wahaj yang disebutkan cuma 3 hewan, onta, sapi, kambing. Onta sapi 7 orang, kambing 1 orang. Nanti dibahas itu semua insyaallah. Jadi kuda tidak sah, ya, kuda tidak sah. Ada lagi yang mau bertanya? Ada hadis Nabi juga itu ya, la tajibu udhiyah illa bil iltizam. Tidak wajib itu kurban kecuali dengan iltizam, berjanji, ya, ada makna di situ, keharusan gitu. Tapi Habib, satu lagi yang hewan buruan Habib yang mau dijadikan kurban, seperti di daerah Malau kan masih banyak sapi liar. Itu bagaimana kalau seandainya kita dapat kemudian kita jadikan kurban? Sapi liar? Saya baru dengar ini ada sapi tak bertuan di daerah Nabi pada Loang. Oh, enggak ada punya? Tidak ada punya Habib. Subhanallah. Dan bagaimana hukumnya seandainya kita dapat itu kemudian kita jadikan kurban atau kita jual, bagaimana Habib? Pertanyaan dulu, tanahnya siapa? Tanahnya siapa? Itu pada Loang Habib, daerah dingin yang berada di daerah Mahlawa, itu berbatasan antara 3 kabupaten, Pangkep, Maros, kalau tidak salah juga Baru, Sopeng itu. Dan itu pada Loang. Itu saya tanyakan tanahnya, miliknya siapa itu sapi berkeliaran begitu? Kalau menurut masyarakat Habib, itu sapi liar memang Habib yang hidup sendiri di tanah di padang yang luas Habib. Begini, saya sampaikan tanahnya siapa, karena ada pernah satu riwayat ini apa yang ada di atas tanahnya orang berarti kepemilikan si pemilik tanah, gitu loh. Anggaplah ada sapi liar, tapi sapi liarnya masuk di tanahku, sapi kumi.
Ya, karena ada di tanah saya. Taukid burung, burung itu kan tidak ada yang punya. Terbang semua itu burung kan tidak ada punya. Tapi begitu ada di tanahku, jangan ambil anu itu. Ya, makanya saya tanya tanahnya siapa. Kalau tidak ditok tanahnya siapa, lebih jangan diambil. Ya, dakma yaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan. Wallahu a'lam, masih perkiraan. Ya kan? Ada, makanya ini urusan waro ini penting juga di situ. Tinggalkan saja dah kalau memang tidak jelas. Ya. Kan artinya seandainya bisa dibicara, tapi siapa yang punya kok? Liar kah saya ini, liar kau sini. Tapi kalau tidak bisa lebih jangan mikir Bang. Ada lagi? Kalau itu yang ketawa itu tidak liar, ya jin aja. Ada yang bertanya. Nanti kita bahas semua ya, minggu depan itu ada nanti pembahasan semua. Apa hukumnya kambing 7 ekor atau sapi, mana lebih bagus? Ya, itu semua. Apakah sunnah disaksikan itu hewan kurban dan sebagainya, nanti kita bahas semuanya insyaallah. Ada lagi yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Beb, pertanyaan saya pernah dulu ke daerah Sumatera Habib. Ya. Saya tinggal di rumah itu orang, jadi dia dia seorang petani Habib ya, petani. Dia bisa kayak itu sapi dikurbankan itu, tapi sehari-hari digunakan untuk membajak sawah. Ya. Selama ini kan kita hanya lihat itu kalau biasa dikatakan kurban, orang datang beli di pasar, dapat di tempat pelelangan sapi, Tapi ini yang si Pak Tani ini dia mengorbankan sapinya ini untuk kurban, tapi di samping itu sehari-hari dia pakai untuk membajak sawah. Apakah bisa itu Habib? Gini, saya mau jawab tapi ragu. Jadi pertanyaannya ini Pak Januar, apakah boleh mengkurbankan hewan kurban yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan bajak sawah, bersawah? Ya. Nah, sebenarnya definisi kurban yang penting hewan ternak. Masalah itu saya syak. Jadi lebih baik saya jadikan PR. Saya tidak akan malu mengatakan wallahu a'lam bishawab, karena menjawab yang salah itu tanggung jawab besar di hadapan Allah. Jadi insyaallah PR buat saya. Mungkin ada jawaban dari Ustaz Salim, kaif ra'yukum? Coba diingatkan ya di WhatsApp saya nanti PR untuk dibahas pekan depan. Ya insyaallah. Oh, pekan depan sudah ya? Lebaran. Oh iya, nanti sudah lebaran berarti ya. Kalau begitu saya jelaskan sedikit 5 menit ya, saya tambahkan sedikit. Hewan kurban itu boleh laki-laki, boleh perempuan, ya, boleh jantan, boleh betina. Karena banyak orang punya persepsi tidak sah kurban kalau kalau betina. Sah kurban kalau betina, hanya saja memang afdol kalau jantan. Jadi afdol. Bukan berarti betina tidak sah, tapi yang tidak sah itu diharamkan kalau kurbannya ada janin dalam perutnya, hamil jadi Habib bagaimana ditanya dito hamil, tanya kisah pina apakah masih masa haid atau apa gitu. Jadi itu tugasnya peternak sapi ya, jangan kita bahas di sini. Yang penting kalau ada janinnya haram ya itu. Dan umurnya onta 5 tahun, onta 5 tahun atau lebih. Kalau sapi 2 tahun, kambing 2 tahun. Tapi kambing kacang yang dimaksud itu 2 tahun. Tahu kambing kacang yang banyak di Makassar, yang coklat bulunya itu, yang rapat dengan kulitnya. Tapi kalau banyak bulunya atau diistilahkan domba, itu 1 tahun sudah cukup. 1 tahun sudah cukup ya. Jadi kalau mau tahu 1 tahun atau 2 tahun, tanya yang punya ternak ya, insyaallah berapa kali ulang tahun. Hewan sapi yang cacat tidak boleh berkurban ya, tidak boleh dikurbankan. Apa itu? Contohnya misalnya buta ya,
ini arbaun la tujzi'u fil adahi ya, yaitu al-aura al-bayyin ya, wa bayyinu aurauha, jadi buta yang jelas butanya, betul-betul buta ya, buta, betul-betul buta. Tapi kalau masih pakai kacamata sapina ya enggak apa-apa. Belum pernah lihat sapi pakai kacamata? Alhamdulillah. Atau sakit yang parah sakitnya, atau misalnya kurus yang tidak layak dipotong, jangan. Cik bengi apa namanya, hidunna atau telingana, enggak bisa. Sudah disebut cacat ya. Sekiranya apa namanya, mayu sama apa yang dikatakan cacat. Pincang sekiranya kalau jalan sama temannya sering ketinggalan, nah itu sudah enggak bisa. Tapi kalau pincang tapi lincai, enggak apa-apa. Ya. Itu. Jelas ya. Jadi kalau sakit jangan sampai ya berkurban. Wallahu a'lam shawab. Pertanyaan, mana lebih afdal, 7 kambing atau 1 sapi? Sebenarnya ini kalau mau dibahas afdalnya 7 kambing. Tapi kalau niatnya untuk gotong royong, lebih baik kita tetap mengikuti aturan, yaitu 7 orang dalam 1 ekor sapi. Nah, apalagi di Makassar kurang orang suka kambing. Ya, yang kedua, harga kambing lebih mahal daripada bergabung 7 orang. Kalau 7 orang kan mentok 2 juta. Kalau dekat rumah saya Masjid Babu Salam masih 1,8. Nah kalau kambing dah ada 2 juta. Ya, rata-rata 2,5 juta, 2,7 dan lain sebagainya. Kecuali kambing yang pakai lombok. Kambing-kambingnya insyaallah. Iya. Kebetulan ada. Terakhir tunggu sedikit, terus terakhir dulu. Sebelum tanya terakhir. Sunnah menyaksikan hewan kurban, ya, sunnah menyaksikan hewan kurban. Untuk apa? Itu tujuannya adalah menyaksikan tetesan darahnya. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu awwalu qatratin min damiha yukfaru lak ma salafa min dunubik. Karena setiap tetesan darah yang menetes dari hewan kurban itu akan diampuni dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sunnah dilihat itu, sunnah dilihat ya. Namun perhatikan, itulah alasannya kenapa kambing lebih afdol 7 ekor, karena lebih banyak tetesan darah daripada sapi 1 ekor. Tujuannya di situ, li syumulil magfirah, untuk memperoleh pengampunan yang lebih, ya, untuk memperoleh pengampunan yang lebih, sehingga disunahkan 7 ekor kambing lebih utama daripada sapi. Ada yang bertanya? Silakan Bang Saleh. Ini dek, ada kebetulan Jumat Berkah pekan lalu saya di masjid Urip dekat Cotomano, penjual Cotomaros itu. Ya. Bertanya sama saya, bilang bagaimana kalau daging hewan kambing ini saya niatkan akikah sekalian saya niatkan kurban, bagaimana itu? Saya tidak mau menjawab bagaimana, gapai nanti kajil-jili gak menjawab, salah-salah. Ya. Nah ini kebetulan tadi saya ingat barusan. Ya. Makasih dek. Kalau Imam Romli sah. Kalau Imam Ibnu Hajar tidak sah. Itu. Imam Romli sah, kalau Imam Ibnu Hajar tidak sah. Bila mikir saja Imam Romli lawannya Imam Ibnu Hajar. Memang dia suka itu kalau dalam ilmu fikih. Ya. Kalau pendapat Imam Romli tidak sah, kalau Imam Ibnu Hajar sah. Halaman berapa itu? Sembilan ya. Nomor iya. Bukan nomor 9 Ustaz. Nomor 9. Ini Robito. Bukan.
Pasuruan. Oh iya, sorry. Nih, jadi kalau menurut Imam Romli, membolehkan menyembelih satu kambing dengan niat kurban sekaligus akikah, mendapat pahala keduanya. Imam Romli. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar, jika diniati keduanya maka tidak sah menjadi kurban ataupun akikah, batal dua-dua. Kalau habaib, rata-rata habaib para salafuna wa ajdaduna ikut Imam Ibnu Hajar. Lebih warok Imam Ibnu Hajar daripada Imam Romli. Imam Romli sah, Ibnu Hajar tidak sah. Tidak sah kurbannya, tidak sah akikahnya. Kalau dia misalnya mau, ya kalau mau pakai pendapat Imam Romli boleh-boleh aja. Itu begitu fikih. Gitu. Jelas ya. Nah, mengenai cukur rambut, cukur kuku atau infiraqul ba'dul jasad, itu hukumnya makruh bukan haram, ya. Makruh bukan haram, namun jangan diremehkan, karena barang siapa yang meremehkan sunnah min alamatil qalbil marid, kata Habib Umar ya. Siapa yang meremehkan sunnah, tanda kalau hatinya sakit. Nah, jadi jangan sampai kita meremehkan. Makruh, sudah makruh. Ada satu orang itu pernah ngajar sama muridnya, dengarkan ini. Ngajar sama muridnya, tengah-tengah ngajar dia bilang begini. Ini agak lama ya, overload waktunya nih karena pekan depan libur. Dia ngajar sama muridnya, dia bilang sama muridnya, orang-orang terdahulu kalau dia berkata gunung berpindahlah, maka berpindahlah itu gunung. Ternyata apa? Gunung di belakangnya berpindah betul ki. Kaget ke muridnya. Ya Syekh, berarti Anda termasuk orang-orang terdahulu. Ketawa ki. Alhamdulillah. Apa amalan tak? Nanya apa amalannya? Alhamdulillah mundu arba'ina sana ma fa'alal magru walau marratan fi hayati. Alhamdulillah semenjak 40 tahun saya tidak pernah melakukan makruh walaupun sekali seumur hidupku. Selama 40 tahun. Jadi makruh enggak pernah. Kan ada orang bilang, "Enggak apa-apa ji makruh ji." Kita talikan. Ini bukan. Ini kalau kita cinta sama Rasul tidak mau melakukan perbuatan makruh gitu. Siapa? Man hafidha nafsahu anil makruhat, hafidallahu anil haram, ay anil muharramat. Siapa yang menjaga dirinya dari yang makruh, Allah yang jaga dirinya dari yang haram. Iya, pasti. Udah otomatis itu. Ya kan? Nggak mau minum berdiri. Kenapa? Makruh. Bayangkan, minum berdiri saja tidak mau, apalagi minum balok. Ya kan gitu. Anu nasam itu. Ya kan? Nah, terakhir ada pertanyaan umat yang tidak jelas asal usulnya ini. Siapa ini? Enggak apa-apa, angkat tangan nak. Angkat tangan. Siapa yang bertanya? Enggak apa-apa. Oh ya, siapa nama tak? Fatir. Ananda Fatir bertanya. Bagus nak. Kelas berapa nak? Wahid ya. Fasl wahid. Izin bertanya Bib. Ya, saya izinkan. Apakah jika ada orang yang belum balik namun ia bernazar untuk berkurban, apakah kurbannya diterima atau nazarnya sah, tetap wajib gitu? Nah, jadi belum balik ya, bernazar. Ya la yuhkamul walad adalah ma yablugh ada. Tidak dihukumi sesuatu anak yang belum balik. Kalau dia bernazar ya mafi syekh kelas. Ma ya'rifu, tidak tahu. Paham tak? Jadi kalaupun misalnya mau melaksanakan, orang tuanya yang wajib, bukan anaknya. Karena anak itu tidak wajib apa-apa. Anak yang belum balik itu, jangankan masalah nazar, sholat aja belum wajib. Lah kalau Nabi mengatakan 7 tahun suruh anakmu sholat, 10 tahun tidak sholat pukul, bukan anaknya yang wajib, orang tuanya yang wajib. Sehingga kalau anak tinggalkan sholat, orang tuanya yang berdosa. Dia belum kena hukum. Nanti kena hukum kalau sudah balik dan berakal gitu. Paham ya? Jadi kalau dia bernazar ya enggak kena wajib, enggak kena dosa. Tapi kalau orang tuanya tahu, ya itu pertanyaan juga itu, PR ini. Cakep ini. Bagaimana kalau dia bernazar? Apakah orang tuanya wajib memenuhi atau tidak gitu. Tolong dicatat ya. PR juga nih.
Baru kali ini saya ditanya santri, saya tidak mampu jawab ini. Ada Ustadz mungkin al-wakil minkum, ada dalil? Ada? Cukup? Tidak ada ya? Kenapa? Allah karim, Pak Imam, Masya Allah. Terakhir, karena antum imam, ana persilahkan. Kalau bukan tidak berani saya. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bib atas waktu yang diberikan. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa di kampung saya juga ada satu kawasan atau hutang yang tidak dimiliki satu orang pun, dan di situ ada sapi liar. Tidak ada orang yang memiliki lahan itu. Nah, makanya ada hubungannya dengan pertanyaan yang tadi. Kan tadi kalau di kawasannya orang tersebut berarti hewan itu punya orang itu tersebut. Tapi ini kalau kawasan di kampung saya itu, kalau di Polman itu kawasan berarti hutang yang lebat. Tidak ada yang memiliki Tanah pemerintah. tanah pemerintah. Dari mana kita tahu tanah pemerintah? Ada tulisannya di situ, papan bahwa tanah ini milik pemerintah. Masyarakat di situ yang mengatakan ini kawasan, tidak ada hak milik, tidak ada sertifikat bahwa miliknya ini, miliknya si A, miliknya si B. Sudah terkenal begitu. Iya, sudah terkenal. Dan di situ ada sapi liar. Sapi liar. Pertanyaan saya, Bib. Pertanyaan saya, bagaimana tentang sapi kurban itu, hewan kurban? Bagaimana pembagiannya? Berapa persen untuk orang yang berkurban? Enggak, ini pertanyaannya dulu tentang hutan tadi itu. Enggak, kalau tentang hutan saya tidak Oh, bertanya jadi mewakili saja Iya. bahwa ada saja tanah, Iya. memang enggak ada yang milik kecuali Iya. negara gitu. Iya. Jadi yang saya ingin tanyakan tadi itu bukan pertanyaan, Bib. Iya. Ini baru masuk pertanyaan. Iya, iya. Maaf, Bib, maaf. Iya, iya, iya. Pertanyaan saya, kalau Berapa- ada orang yang berkurban, berapa persen bagian orang yang berkurban? Kan kayak di masjid sana ada yang 5 kilo per orang. Jadi kalau satu keluarga berkurban 7 orang berarti 35 kilo. Bagaimana kalau sapinya cuma 60 kilo? Jadi yang saya ingin tahu berapa persen untuk orang yang berkurban. Yang kedua, Bib, di kampung saya itu, pertanyaan kedua, Bib, Iya. kalau di Polman ada asuransi sapi. Asuransi sapi, kalau seumpama sapinya meninggal atau apa, itu kan ada tanggungan dari pemerintah atau dikasih uang lah. Pertanyaannya kan, sapi yang diasuransi itu dipasang anting di telinganya. Dipasang anting, apakah sapi itu termasuk sapi yang cacat atau bagaimana, Bib? Sekian, terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah pembagiannya, nas Nabi tidak ada, tapi ulama mengatur. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk apa tuh? Bentar ya. Ada saya dapatkan itu di mana itu ya? Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk penyelenggara kurbannya tadi itu, gitu. Itu yang saya dapat. Tapi gini, itu bukan hujjah ya, bukan dalil secara mutlak karena tidak ada nas. Ya kesimpulan saja, sampaikan sama yang berkurban. Seandainya dia berkurban 1 kilo jina sumbang, ya sah juga di sedekah kurbannya. Tapi itu tentu menghilangkan pahala. Bagi yang berkurban lebih afdal kalau dia itu sedikit makan, sedikit makan. Jadi jangan sampai banyak makan, makin banyak ya makin tadi jadinya. Ini yang paling utama, ini mengambil sedikit ya untuk dikonsumsi, sedikit saja, hanya untuk tabarruk, sedikit untuk tabarruk.
Tapi tidak ada nasnya ini Ustaz Salim. Intinya tidak ada nasnya yang mengatur semua itu, tidak ada nas ya. Apakah itu harus sekian? Paham ya? Cuma dikatakan di sini sepertiga. Ya. Tapi lebih afdal gini, kalau saya 3 kilo saja yang berkurban, 7 21 kilo sudah aman itu. Ya. Karena sapi 80 kilo itu bukan berarti 80 kilo daging. Nah, banyak yang dibuang itu. Kulitnya lepas, kepalanya tidak terhitung, kan gitu. Tulangnya lain lagi. Ya kan, jeroangnya lagi, isi handuknya itu dan sebagainya banyak terbuang. Jadi lebih afdal itu maksimal itu 3 kilo. Itu pun sebenarnya 3 kilo bukan untuk dimakan, 1 kilo dimakan, 2 kilo sedekahkan. Ya, gitu. Nah, yang kedua masalah tembak anting itu kalau lil hajah yukfah. Karena kebutuhan dimaafkan, tidak ada masalah. Ada ulama yang memberi batasan ini, bihaitsu la yang khusus tamanu, sekiranya tidak mengurangi harganya. Dengan tembak telinganya gitu, apakah harganya kurang atau dagingnya kurang? Enggak, ya sudah aman. Karena kebutuhan, bukan karena sensasi. Gitu. Kecuali karena gaya-gaya, ya bisa jadi cacat nanti. Ada 2 PR ya bagi saya, insyaallah. Insyaallah. Tapi kalau tadi ada hewan tanah lepas begitu, saya mau tanya dulu, bagaimana hukum masuk di tanah bebas begitu mengambil barang-barang negara gitu? Semua kan harus ada izin. Pengusaha tambang tidak boleh menambang kalau tidak izin. Tidak boleh menebang kayu kalau tidak izin. Apakah pohon hewannya juga begitu gitu loh. Kalau negara buat peraturan tidak boleh ambil hewan kalau tidak izin, berarti haram. Karena wajib ada ulil amri minkum, taat ya, wa ulil amri ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau pemerintah membuat keputusan dilarang ambil kayu di tanah lindung, haram. Dilarang ambil tambang tanpa izin, haram. Karena milik negara. Pertanyaan, apakah pemerintah membuat peraturan dilarang ambil sapi yang liar? Kalau ada ya haram, kalau tidak ada aman. Itu jelas ya, karena wajib taat kepada pemerintah selama tidak melanggar hukum Allah. La ta'atan fi maksiatillah ya. Wallahu a'lam. Siapa? Adam, maju nak untuk persiapan ceramah. Sebentar jin ceramah ini baru doa. Ada tugasnya tiap Ayo, taqaddam fil guddam fi. Nih Adam, santri yang dari kelas 1 ranking 1 terus, baru kali ini ada saingannya jadi ranking 2 kemarin. Ini saingannya. Masyaallah. Kelas 3 yang pakai imamah ya. Sini nak, jangan belakangnya, sini. Afam bib ya. Sini lagi. Supaya anak juga kena syuting. Afgan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi wa sirajan muniran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la ma'budu siwahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, yang senantiasa memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita dan mentakdirkan kita untuk hadir di majelis yang penuh mubarakah ini guna sama-sama menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus kepada kita di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Amma ba'd.
Yang saya muliakan, yang saya hormati, ayahanda daripada guru kita bersama Abuya Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid, kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiah, dan juga dikabulkan segala hajatnya dan dijadikan keturunannya saleh salehah. Dan juga yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir agungkan, guru kita bersama Mudirul Ma'had Abu Muhammad Sahibul Majlis Al-Habib Husain bin Ahmad bin Ali Al-Hamid, kita doakan juga beliau semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiah, dilancarkan urusan dakwah beliau dan dijadikan keturunan yang saleh salehah. Amin. Sebenarnya Al-Fakir berdiri di hadapan para kemudian tak lupa pula yang saya hormati para habaib, para asatid al-a'izzah, dan juga para hadirin wal hadirat yang sempat hadir pada malam hari ini, yang tak dapat Al-Fakir sebutkan nama antum sekalian, namun tak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum-antum sekalian. Berdirinya Al-Fakir di sini sebenarnya belum pantas karena kurangnya daripada ilmu Al-Fakir. Masih banyak di hadapan kita para habaib dan para asatid yang mana ilmu mereka lebih banyak daripada Al-Fakir. Jikalau mau dikiaskan, Al-Fakir bagaikan sebutir debu di atas lautan ilmu yang ada di hadapan antum-antum sekalian. Namun limtisalil awamir daripada ustazuna, maka sepantasnya lah bagi seorang murid untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ketahuilah wahai hadirin, di akhir zaman ini banyak sekali daripada orang-orang yang telah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lalai daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka menghina, mereka merendahkan, mereka mencaci orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun keadaannya seperti ini itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu mukjizatnya, beliau itu tidak pernah berbohong dalam perkataannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 3 sampai 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa-apa sesuai daripada hawa nafsunya kecuali sudah diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada ad-dinu ghariba fa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba allazina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada ad-dinu ghariba, awal mulanya agama ini itu dianggap aneh. Sebagaimana yang kita tahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kenabian, penduduk Mekah banyak yang tidak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada mereka yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbohong. Kenapa? Karena mereka belum pernah mendengar ataupun mengetahui agama Islam sebelumnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berdakwah, beliau sering dicaci, beliau dihina. Yang awalnya beliau itu adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan diakui kejujurannya. Mereka menganggap Nabi sebagai pembohong. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai para menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dihina, dicelah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringkali beliau dilempari kotoran. Bahkan ketika sholat beliau pernah juga beliau dicekik dari belakang. Begitu juga yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Bilal bin Rabbah, Sayyidina Ammar bin Yasir dan para keluarganya. Mereka semua ditindas oleh para kafir Quraisy. Sebab karena itulah ada ulama yang mengatakan serendah-rendahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada wali kutub yang tertinggi. Kemudian fasayaudu ghariba kama bada, dan nanti agama ini itu akan kembali dianggap aneh
Seperti sekarang ini, ketika orang memakai imamah, maka orang itu dihina. Ketika orang memakai gamis, orang itu dibilang teroris. Padahal ini itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana dikatakan juga dalam kitab Fawaidul Mukhtar, kadar manusia dikatakan dekat dengan Rasulullah SAW itu adalah bagaimana dia mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia meneladani akhlak Rasulullah SAW, cara berpakaian Rasulullah SAW. Maka dari itu janganlah kita menghina orang-orang yang seperti itu. Jangan kita menghina orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, karena mereka adalah orang-orang yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan di sebagian riwayat, banyak riwayat yang mengatakan, yang menceritakan tentang azab yang diderita oleh orang-orang yang meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya pernah diceritakan ada seorang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini mendengarkan daripada salah satu hadis Rasulullah SAW yang artinya, jikalau salah seorang daripada kalian bangun daripada tidurnya, hendaknya dia tidak mencelupkan tangannya ke dalam bejana kecuali dia membasuhnya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kemana tangan kita berada ketika kita tidur. Maka setelah mendengar hadis tersebut, ahli bidah ini kemudian mengatakan dengan nada mengolok-olok, untuk apa saya mencuci tangan? Padahal saya sudah tahu tangan saya itu ada di ranjang, enggak kemana-mana. Setelah berkata seperti itu, ketika ahli bidah ini tertidur, kemudian ketika besok harinya didapatilah tangan dari ahli bidah ini masuk ke dalam duburnya. Nauzubillahi min zalik. Kemudian lanjutan hadisnya, fatuba li ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap aneh. Siapa itu mereka yang dianggap aneh? Rasulullah SAW melanjutkan, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku tatkala orang-orang telah meninggalkannya. Wahai hadirin, kenapa kita sering dianjurkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW? Kenapa kita selalu diingatkan untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Allah berfirman, laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi mereka yang mengharapkan rahmatnya Allah dan mengharapkan akhir-akhir dan banyak mengingat Allah. Jadi di dalam diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang paling baik untuk kita ikuti. Jejak Nabi Muhammad SAW patutlah kita ikuti. Terus kenapa orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah itu dianggap beruntung? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya apa ikuti Nabi Muhammad? Yaitu melakukan sunnah-sunnahnya, melaksanakan seperti apa yang Rasulullah SAW lakukan di masa hidupnya. Maka orang yang melakukan sunnah Rasulullah SAW itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta kepada Allah itu ada hal yang biasa. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita, maka itu adalah hal yang sangat istimewa. Itu adalah nikmat yang tidak ada duanya. Kemudian keberuntungan kedua yang didapatkan oleh orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kelak orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia sungguh telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang telah cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di dalam surga.
Dari hadis ini Rasulullah SAW seolah memberi kita sebuah isyarah bahwa tanda kita mencintai Rasulullah SAW adalah dengan menghidupkan sunnahnya. Jikalau kita mengatakan kita cinta kepada Nabi namun kita tidak mengikuti sunnah beliau, maka sungguh itu adalah cinta yang palsu. Karena cinta yang sebenar-benarnya adalah kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dikatakan juga di riwayat yang lain, kalau Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Jadi jikalau kita bercinta kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah kita kelak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surga Firdaus kelak nanti. Jikalau kita cinta kepada artis, kita cinta kepada pemain bola, kita cinta kepada orang-orang kafir, maka kita juga nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Semoga Allah mari kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin. Sebagai penutup, ada sebuah kaidah yang mengatakan idza ja'al ma' batalat tayammum. Jikalau telah ada air, maka batallah itu tayammum. Al-fakir di sini cuma bagaikan sebutir debu, sedangkan banyak daripada orang-orang alim di hadapan antum sekalian yang ilmunya sangat luas sebagaikan lautan, maka apalah daya al-fakir di depan antum sekalian. Baiklah, jikalau ada kesalahan yang al-fakir sebutkan, mohon maaf dimaafkan, dan juga ala kebaikan yang antum dapat peroleh itu datangnya dari Allah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.